Karena saya ingin menunjukkan Ruby Youkai dalam bentuk aslinya. Semua orang membiarkannya duduk di pot. Lalu tuangkan air suci dari atas kepala. Kamu iblis Ruby dengan erat menggenggam tangannya ke kakinya. Cobalah menahan diri untuk tidak mengungkapkan wujud asli. Tapi dia tidak mengharapkan bahwa setelah ritual selesai, penyihir menemukan sepotong kulit dengan tanda Trisula di pot air suci. Ternyata iblis Ruby ingin mendekati Ans. Menyamar sebagai orang yang membawa simbol Trisula. Karena pembersihan air suci. Jadi kulit yang direkatkan telah dicuci. Penyihir ingin kasih tahu Vedasre. Saya tidak berharap iblis Ruby menemukannya sendiri. Penyihir itu langsung mengeluarkan potongan kulit dengan simbol Trisula di depannya. Ingin mengancammu iblis Ruby. Tanpa diduga, Youkai Ruby langsung menjulurkan cakarnya yang tajam. Pada saat yang sama mengungkapkan kepangnya yang sangat panjang. Kendalikan kepang yang mengencangkan leher penyihir. Lalu melemparkannya ke bawah dari lantai 100. Tidak menyangka pesulapnya adalah pendaki gunung. Dia berpegangan erat pada anak tangga. Lalu perlahan naik ke atas. Saat itulah Youkai Ruby terus merayakan pernikahannya dengan Ans. Kemudian pesulap muncul di luar jendela. Dia menyuruh Vedasre untuk menghentikan pernikahan mereka. Karena ingin mencegah pernikahan. Tanpa diduga, Vedasre dengan sengaja membiarkan bajunya terbakar. Benar saja, Ans melihat ibunya terluka. Langsung berlari turun dari panggung pernikahan. Pernikahan terpaksa dihentikan. Penyihir menemukan Vedasre. Katakan padanya bahwa menantu perempuannya adalah monster. Vedasre melihat potongan kulit yang jatuh dari tubuh iblis Ruby. Dia akhirnya mengerti. Semua ini adalah jebakan dari Youkai Ruby. Dan Pia diusir. Itu yang punya simbol Trisula asli. Dan di tempat lain, Pia mendengar seseorang di rumah memanggilnya. Dia membuka pintu dan melangkah masuk. Matanya bertemu dengan seorang wanita tua dengan rambut putih. Tergeletak di tanah, terlihat sangat lemah. Pia masuk kandang. Mohana segera meraih lengan Pia. Ketika pendeta datang, Pia sudah terkunci di peti mati kaca. Mohana menggunakan nyawa Pia untuk mengancam biarawati. Minta pendeta untuk membantunya menyelesaikan keinginannya. Jadi dia berubah menjadi benang hitam. Kasih ke pendeta. Pendeta yang membawa tali hitam menemukan Vedasre. Langsung mengelilingi Vedasre. Dan Vedasre dikendalikan oleh Mohana. Ternyata Mohana tahu sejak awal bahwa identitas iblis Ruby terungkap. Karena dia membantu Youkai Ruby, jadi dia harus melakukan itu. Karena ingin balas dendam. Jadi iblis Ruby mencekik leher Vedasre. Kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menyerap kehidupan Vedasre. Di saat genting, pesulap mendorong pintu masuk. Ketika saya melihat monster pembunuh tanpa ampun ini di depan. Pesulap mengeluarkan air suci. Dituangkan ke telapak tangan. Lalu cipratkan air suci ke wajah iblis Ruby. Ruby dibuang oleh air suci. Jakarta, kasus investasi bodong aplikasi Binomo dengan terlapor Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, telah naik ke tahap penyidikan. Afiliator binary auction lain, Doni Salmanan dan Nodi Wakgeng kini juga dibidik polisi. Ruby Youkai menempel di dinding. Lihat mage yang dia lempar dari lantai 100 beberapa waktu lalu. Dia tanpa sadar bertanya bagaimana dia masih hidup. Penyihir mengatakan coba menebaknya. Youkai Ruby yang sangat marah bergegas menuju penyihir itu. Penyihir mengangkat Trisula. Lemparkan langsung ke Youkai Ruby. Saat Trisula menembus tubuh iblis Ruby, dimulai dengan mata. Perlahan seluruh tubuhnya juga berubah menjadi patung batu. Lalu jatuh bebas dari udara. Boneka saya telah membatu. Menyebabkan Mohana yang ribuan mil jauhnya tiba-tiba mengamuk. Penyihir berpikir bahwa iblis Ruby telah ditundukkan olehnya. Tapi yang dia tidak tahu adalah Vedasre di depannya sekarang dikendalikan oleh Mohana. Setelah penyihir meninggalkan ruangan, Vedasre menaruh banyak lilin di sekitar patung batu. Mohana meletakkan lilin di tengah lingkaran. Mantra untuk menyalakan lilin. Kemudian lilin di depan Vedasre tiba-tiba menyala satu persatu secara otomatis. Vedasre, dikendalikan oleh Mohana, mulai merapal mantra. Kemudian dari lilin muncul asap hitam dan melayang di udara. Di sisi rumah Vedasre. Saat iblis batu Ruby mengambang di udara, Pia melihat pemandangan di depannya.
Dia ingin menghentikan Mohana. Jadi dia mencoba untuk mendapatkan pisau di kakinya. Gunakan semua kekuatanmu untuk memecahkan kaca di peti mati. Tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Kacanya masih utuh. Saat itulah dia merasa putus asa. Lalu tiba-tiba teringat ketika dia masih muda pendeta mengatakan kepadanya bahwa selama tidak memiliki pikiran jahat di hati, pisau alami akan menjadi dewa. Lihatlah senjata di depannya. Ia sekali lagi mengenai panel kaca. Gunakan pisau untuk menggambar simbol Trisula pada panel kaca. Lalu ucapkan mantranya. Saat peti mati itu berdiri, cahaya yang dipancarkan dari tanda Trisula langsung memecahkan peti mati dari dalam. Mohana berbalik dan menatap Pia dengan mata terkejut. Saat Pia membuka matanya lebar-lebar, ada cahaya terang di belakangnya. Mohana ditunjuk dan tidak berani melihat langsung. Pia mengambil kesempatan untuk mengambil lilin. Lalu pergi ke belakang Mohana. Mohana ingin mengambil kembali lilinnya. Tapi Pia keluar dari kandang. Serangan Mohana diblokir oleh cahaya keemasan. Pia mengeluarkan lilin. Kemudian tepat di depan Mohana meniup lilin. Setelah itu, dia dengan cepat pergi. Adapun sisi Ruby, asap hitam menghilang. Angin bertiup kemana-mana. Patung batu itu jatuh ke tanah. Karena ingin menghidupkan kembali Youkai Ruby. Sebelum sihir menghilang, Mohana mengendalikan Vedasre. Mencabut Trisula dari tubuh patung batu. Trisula meninggalkan tubuh. Patung batu itu langsung menghilang. Kamu Iblis Ruby dihidupkan kembali. Vedasre membawa Iblis Ruby turun dari lantai atas. Penyihir itu melihat ke arah Iblis Ruby dan diam-diam mengeluarkan botol air suci. Ingin memukul tubuhmu monster Ruby lagi. Tidak menyangka pria berjanggut ini mendorong sebotol air suci langsung habis semua. Dia pergi ke depan Vedasre. Memintanya untuk membatalkan pernikahan. Mohana yang marah langsung melemparkan sihir untuk mengendalikan semua orang yang hadir di aula. Dengan begitu tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan ini. Ruby Youkai tidak berpura-pura lagi. Langsung mengekspos cakar panjang keluar. Dengan kepang ekstra panjang di bagian belakang. Pimpinan ke panggung untuk mengadakan upacara pernikahan. Menyelesaikan pernikahan dua orang. Di saat Ans membantu Iblis Ruby meletakkan kalung itu di lehernya. Kemudian di tempat ribuan mil jauhnya, sangkar yang menahan Mohana sejenak menghilang. Wanita seperti iblis ini akhirnya melepaskan segelnya. Pada saat inilah kaki Vedasre menginjak air suci yang Mage tumpahkan sebelumnya. Untuk sesaat dia bebas dari kendali. Mengingat semua hal yang baru saja terjadi. Tetapi Mohana dibebaskan. Tidak peduli apa yang lakukan sekarang, itu sudah terlambat. Di tempat lain, Mohana, setelah keluar, bersiap untuk melenyapkan Pia dan pendeta.